Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim, NIM 120205171415 dari lokal I, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video resume materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ke-8, Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Pengertian demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan krotos atau kroten berarti pemerintah. Jadi secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno, dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. B. Teori-teori dan model-model demokrasi. 1. Teori demokrasi ekonomis. Demokrasi berpandangan fungsi demokrasi prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi. 2. Teori demokrasi langsung. Demokrasi langsung muncul dari pengalaman wakil politik maupun lembaga politik seperti partai. Pemerintah dan parlemen pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi media yang populistik merupakan bentuk kegiatan tertentu dari demokrasi ketimbang sebuah model notif dari demokrasi modern. Dan yang keempat, demokrasi partai yang partisipatif. Untuk mengatasi kelemahan ketiga teori, demokrasi partai pluralistik dapat menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi. Demokrasi yaitu suatu penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Berdasarkan perubahan Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berdasarkan kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah merupakan negara hukum. Lembaga-lembaga negara berdasarkan perubahan Undang-Undang 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya makalah ke-9, Geopolitik Indonesia. Geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada 2 abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian dikenal dengan negara. Keadaan geografis Indonesia unik menurut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah kawasan Nusantara berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah. Konsep geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep geopolitik yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil. Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan dikembangkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketentaraan, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dan demikian itu serta juga dapat membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Kaitan demokrasi dan bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk untuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Setiap negara tentunya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam selalu melibatkan rakyat dalam setiap perbuatan hukum suatu negara.
Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dan perumusan pengembangan. Di Indonesia sistem pemerintahannya adalah presidensil, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang berbentuk republik dan seorang presiden dipilih melalui pemilu, sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang rakyatnya memiliki hak setara untuk kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan. Sistem demokrasi Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara, demokrasi perwakilan dengan sistem mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Pola pendidikan demokrasi itu pola pendidikan pada tataran konsep asumsi berhasil atau tidaknya pendidikan Islam anak dalam satu kesatuan individu untuk satu komunitas pada wilayah tertentu yang perlu disadari juga turut memberikan pada kemampuan orang tua, ustadz, guru, tokoh, masyarakat, serta khusus atau semua individu yang turut memberikan interaksi. Pola pendidikan demokrasi adalah suatu cara mendidik atau aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki oleh anak untuk kemajuan perkembangannya. Pola ini menempatkan anak selalu individu sebagai faktor utama dan terpenting dalam pendidikan. Dengan demikian pula, kita lihat bahwa demokrasi Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Geopolitik Indonesia. Geopolitik dari bahasa Yunani dan politik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis persyarat, perkiraan dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Faktor-faktor yang mengaruhi wawasan Nusantara yaitu asas kepulauan Indonesia, karakteristik wilayah Nusantara, unsur-unsur dan dasar wawasan Nusantara yaitu wadah, isi, tata laku. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang tatanan kepulauan di wilayah geografis Indonesia berimplikasi terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan berpolitik, termasuk dinamika geopolitik Indonesia. Dalam era globalisasi, permasalahan geopolitik Indonesia didominasi oleh pemerasan pelanggaran batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang diterbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Pengertiannya, ketahanan nasional adalah suatu strategi dengan memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi dan tujuan negara dengan merancang strategi membangun untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Kondisi kehidupan nasional dalam masyarakat perlu dibina yang mulai dari diri pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, nasional. 3 hal pokok yang dipahami dan dipedomannya berkaitan dengan pelaksanaan Tahnas yaitu kondisi geografi, dinamika lingkungan, pluralisme masyarakat. Makna yang terkandung yaitu ketahanan nasional dan wawasan nasional. Ciri-cirinya yaitu merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang untuk mempunyai Tahnas. Tidak hanya untuk pertahanan, juga untuk menghadapi dan mengatasi tatanan ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam negara maupun luar negeri. Geostrategi Indonesia.
Hubungan komponen strategi antar gatra. Antara Trigatra dan Pancagatra secara antargatra sendiri memiliki hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan kolerasi dan intervensi, yang artinya adalah sebagai berikut. Ketahanan nasional pada hakikat bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam menggunakan secara optimal gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, yaitu Pancagatra. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tahanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional, yaitu Astagatra. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra adalah digunakan untuk memperkuat gatra lain yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dan kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Menghargai keberagaman. Indonesia yang terdiri dari sebagai unsur dan bermacam-macam kelompok hanya akan terpelihara eksistensinya apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. Setiap warga negara mesti menyadari tidak mungkin kedamaian dibangun secara hakiki apabila suatu kelompok agama tertentu menganggap dirinya adalah kelompok agama yang lebih istimewa dibandingkan dengan agama lainnya. Salah satu potensi besar dalam menyumbangkan terhadap perdamaian adalah dengan kembali kepada ajaran pokok setiap agama, karena mayoritas sangat besar dari bangsa Indonesia adalah umat beragama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah 8-13. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.